dipersembahkan oleh pemirsa. Saat Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015 lalu, Gusmus hadir meredakan seteru dua kubu. Gusmus bahkan sempat menangis di hadapan muktamirin. Ini perlu sekali yang saya sampaikan sebagai penanggung jawab muktamar. Saya mohon maaf kepada semua muktamirin, terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua, yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Saya dengan kerendahan hati mohon maaf, mohon keikhlasan Anda sekalian. Maafkanlah mereka, maafkanlah saya sebagai kesalahan itu, kesalahan saya sebagai penanggung jawab. Maka saya yang meminta maaf kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda melelahkan hati untuk memaafkan saya. Anda bersudi memaafkan saya. Maafkanlah, lupakanlah itu, ingatlah bahwa Nahdlatul Ulama lebih besar dari persoalan-persoalan tetek bengek itu. Nahdlatul Ulama lebih besar dari segala-galanya. Karena Nahdlatul Ulama bukan hanya diharapkan oleh Indonesia, oleh Nusantara, tetapi diharapkan oleh dunia saat ini. Gusmus, pidato Anda itu begitu menyejukkan hati dan akhirnya berhasil meredakan ketegangan yang sudah menyelimuti Muktamar NU sejak bahkan sebelum dimulai. Ya. Dan yang juga ketika itu banyak dibahas adalah selain betapa dengan rendah hatinya Gusmus memohon maaf atas kesalahan yang bukan Gusmus lakukan, tetapi Gusmus menolak diberikan jabatan. Saya penanggung jawab muktamar. Tetap merasa itu kesalahan Gusmus. Iya. Sampai ada kata-kata hendak mencium kaki. Ya. Saya siap. Kalau mereka memaafkan saya sebagai penanggung jawab, saya bersedia menjawab. Kalau mereka mau bersikap seperti akhlakul karimah yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, saya mau mencium kaki mereka. Gusmus sungguh-sungguh itu mencium kaki? Kalau mereka harus begitu, kalau mereka mengharuskan cium kaki saya, kalau saya baru akan melakukan akhlak seperti Kiai Hasyim Asy'ari, akan saya cium. Apa arti NU untuk Anda, Gus? NU itu organisasinya ulama dan pesertanya. Yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren itu mempunyai wawasan kebangsaan yang menurut saya luar biasa. Mereka menganggap Indonesia ini adalah rumah mereka. Jadi mereka tidak hanya memperjuangkan Islam, tapi kemudian Indonesia rusak enggak masalah, itu tidak. Saya mengatakan orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan turis yang beragama Islam. Ya. Jadi kalau rumah ini rusak, ini orang NU nangis, Kak. Kalau ada orang NU merusak rumahnya sendiri, itu sudah tidak masuk akal. Tapi Gusmus menolak ketika ditawari jabatan paling tinggi di NU. Ya, saya ini kalau jabatan ini tanggung jawab. Saya takutnya di sana, bukan di sini. Bapak-bapak mengatakan pemimpin yang masuk neraka itu hanya dua. Yang pertama adalah orang yang tahu bahwa tidak ada orang yang pantas kecuali dia tidak mau, dia masuk neraka. Nomor dua, orang yang tahu bahwa selain dia banyak yang mampu untuk menjadi pemimpin, dia mau. Saya takut yang kedua ya. Saya tahu banyak orang yang lebih pantas dari saya untuk menjadi pemimpin. Karena itu saya tidak mau masuk neraka. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Gusmus. Sampai kemudian ada yang bilang Anda itu merusak pasaran, Gus. Merusak pasaran dengan menolak jabatan karena biasanya orang berebut untuk mendapatkan posisi.
Ya itu ya apa namanya, terserah masing-masing orang lah. Orang kan melihat jabatan, ada yang sebagai anugerah, ada yang, karena kita sering terbalik-balik. Kita menganggap jabatan sebagai anugerah sehingga begitu dapat jabatan terus syukuran. Pada waktu Gus Dur jadi presiden, saya termasuk yang diundang untuk mengucapkan selamat. Saya tidak mengucap selamat, ikut bela sungkawa Gus, saya gitu. Terima kasih dari begitu. Karena satu-satunya yang berbela sungkawa saya. Yang lain selamat. Yang semua selamat. Selamat itu mudah-mudahan mendoakan selamat itu mudah-mudahan ya. Tapi kebanyakan mengatakan selamat itu artinya ya senang ya gitu. Jadi tapi saya ingat dulu Gus Mus pun pernah masuk politik kan Gus? Pernah jadi anggota DPRD. Kita ada foto-fotonya. Pernah jadi anggota DPRD, dan apakah karena itu Gus Mus kapok? Saya dulu politisi, saya itu. Sekarang saya tidak bisa ditipu sama politisi-politisi itu. Karena saya pernah jadi politisi. Karena pernah jadi politisi. Iya. Apa yang Gus Mus pelajari ketika jadi politisi pada saat muda dulu, Gus? Dan apa bedanya dengan politisi sekarang? Saya ingin sebagai seorang Muslim, saya harus memperlihatkan bahwa saya lain. Kalau saya sama dengan misalnya orang yang tidak beragama di dalam berpolitik, lalu di mana kemusliman saya itu? Jadi bahasa pendeknya ya, bagaimana berpolitik dengan etika. Politik itu untuk apa sih? Dulu pikiran saya, politik itu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat. Saya pikir begitu. Ternyata tidak begitu, Gus? Ternyata tidak begitu. Untuk kepentingan diri sendiri aja. Yang kebanyakan itu. Ini politisi-politisi sekarang nih, Gus Mus. Lihat, apa dari dulu? Mulainya mungkin dari dulu ya. Sekarang melanjutkan saja gitu. Tampak menjadi-jadi sekarang ya, Gus. Gus Mus, ada satu sajak Gus Mus yang begitu menyentuh hati saya, dan saya minta Gus Mus kalau berkenan membacakannya untuk kami. Islam, Gus. Ya, saya. Bolehkah? Saya meminta Gus Mus membacakan sajak itu. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Kiai Haji Mustafa Gus Mus. Jadi waktu itu ada sayembara perlombaan bikin puisi Islam. Puisi Islam, saya agak, ini ada sayembara kok puisi Islam. Maka saya bikin judulnya seperti perlombaan itu sendiri, puisi Islam. Puisi Islam. Islam agamaku nomor 1 di dunia. Islam benderaku berkibar di mana-mana. Islam tempat ibadahku mewah bagai istana. Islam tempat sekolahku tak kalah dengan lainnya. Islam sorbanku, Islam sajadahku, Islam kitabku, Islam podiumku, kelas eksklusif yang mengubah cara dunia memandangku. Tempat aku menusuk tangan kiri, Islam media masaku, gaya komunikasi Islam masa kini. Tempat aku menikam sana sini, Islam organisasiku, Islam perusahaanku, Islam yayasanku, Islam instansiku, menara dengan 1000 pengeras suara, Islam muktamarku, forum hiruk pikuk tiada tara, Islam bursaku, Islam warungku, hanya menjual makanan surgawi, Islam supermarketku, melayani segala keperluan manusiawi, Islam makananku, Islam teaterku, menampilkan karakter-karakter suci, Islam festivalku, memeriahkan hari-hari mati, Islam kaosku, Islam pentasku, Islam seminarku, membahas semua, Islam upacaraku, menyambut segala, Islam puisiku, menyanyikan apa. Tuhan, Islamkah aku?
dari kelas 5 pun ibu sudah naksir atau baru bisnis yang naksir? Saya dulu nggak mau.